Rumah sakit rame, masjid menjadi sepi. Rumah sakit rame, masjid menjadi sepi. Ini kan kontras sekali. Seakan-akan kita tuh menyombongkan logika kita, teman-teman. Kita seakan-akan hanya cukup dengan seperti kita berobat dan kita yakin ketika kita sembuh, alhamdulillah, dok sudah menyembuhkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, kembali lagi di kanal YouTube kesayangan kita, yaitu Mida Channel. Alhamdulillah, tidak terasa besok kita sudah akan melaksanakan ibadah puasa nih, Sat. Berarti malam ini tarawih ya? Malam ini kita tarawih, tapi kita sempatkan dulu untuk sharing sama teman-teman. Kita udah ngobrol aja nih. Iya. Kita sapa dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat Mida dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan sesi podcast sahabat Mida yang kelima. Insya Allah kita akan terus hadir untuk mengedukasi teman-teman nih, khususnya dari sisi sudut pandang Al-Quran dari setiap aspek kehidupan kita, insya Allah ta'ala. Dan saya insya Allah dari Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, Rizky Haidsul Haq, insya Allah juga akan hadir di dalam kesempatan sesi kita di dalam acara podcast sahabat Mida ini. Nah, nggak sabar nih, langsung aja kita kenalan sama narsum kita hari ini. Narsum tuh kayak ini, Sat. Apa nama teman saya itu. Oh, ada. Jadi kenalan narsum sama narsum atau kenalan sama siapa nih? Oh. Belum mulai aja joknya udah Masya Allah ini Ustaz Taufik ini. Nah, ini saya kenalkan singkat, beliau adalah Ustadz Taufik Januardi LC. Alhamdulillah. Beliau sahabat karib saya dulu di pondok. Insyaallah satu pondok ya. Alhamdulillah kita mondok dulu, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan di tengah kesibukan beliau malam ini langsung membersamai masjid apa Sat? Yang Ashifa juga ya masjidnya? Iya, Masjid Ashifa di RSPAD Gatot Subroto. Masya Allah. Tapi beliau masih hadir di hari ini sebelum membersamai salat tarawih dan agenda Ramadan lainnya untuk sharing di podcast sahabat Mida ini. Kita langsung aja beri kesempatan Ustadz Taufik Januardi untuk sedikit ta'aruf. Makanya kan ta'aruf maka apa? Ta'aruf maka tak kenal. Maka kenalan. Ta'aruf. Salah. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, itu yang benar. Ini udah puasa duluan nih Ustaz Rizky. Khair. Kita persilakan Ustaz Taufik Januardi. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menyapa sahabat Mida seluruhnya. Izinkan kami memperkenalkan diri yang sebagaimana diutarakannya sama sahabat kami Ustadz Rizky. Nama Muhammad Taufik. Oh, Muhammad Taufik Januardi. Ya. Jadi nama itu kan juga sebagai inspirasi anak gitu kan. Makanya kenapa pentingnya nama yang baik kepada anak, biar anak itu misalkan nih ya, namanya Umar gitu, atau nama-nama yang baik yang terkenal. Akan tetapi ketika suatu anak itu suatu saat ingin berbuat yang tidak baik, dia kan pasti teringat, nama saya kan Umar gitu kan. Yang pemberani, masa saya pengecut sih. Jadi nama itu doa saja ya. Dan sebagai inspirasi juga. Betul. Dan saya juga pernah mendengar di sebuah kajian dari guru kami, kalau bisa memberikan nama kepada anak itu harusnya pada orang yang telah wafat tapi soleh gitu. Jadi bukan hanya soleh tapi sudah wafat. Gimana? Artinya kita memberikan gimana gitu. Nama itu sebagai doa gitu kan. Nah, ada beberapa tokoh nama yang akan kita sandingkan pada anak kita, tapi lebih baik tuh orang yang sudah wafat seperti itu. Nah, misalkan nih
nama orang soleh misalkan salah satunya siapa gitu kan, tapi masih hidup orang solehnya. Jadi dia juga masyhur, terkenal di kalangan masyarakat. Nah, tetapi beberapa ulama menyarankan kalau bisa nama tersebut dari orang yang soleh tapi yang sudah wafat. Kenapa? Karena terkadang kita kan nggak tahu akhir hidup perjalanan seseorang. Jadi alangkah baik kita mengambil inspirasi pada orang soleh dan yang sudah wafat ya. Karena kalau dia belum wafat bisa jadi akhir hayatnya gitu. Kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Itu yang pernah kami dengar dari penjelasan guru-guru kami. Dan nama Muhammad dan Ahmad itu salah satu nama yang manusia terbaik. Manusia gitu, terbaik kan? Ahmad ya kan. Abdu ya. Kalau nggak salah nama Muhammad, Ahmad sama Abdu kayak Abdul Razak, Abdullah itu kan nama-nama yang bagus tuh. Kalau nggak salah disebutkan juga untuk setiap nama itu diawali dengan yang istilah tadi tuh Muhammad Taufik atau Muhammad Ahmad apa gitu. Tapi nama saya nggak ada Muhammadnya. Nggak apa-apa. Rizki itu kan Haisul Haq lagi. Masya Allah. Ini baru nama aja, kita baru namanya udah dapat ilmu nih sahabat ini. Alhamdulillah, ini sedikit dari apa yang kami ketahui. Masya Allah. Barakallah. Lanjut lagi, Ustaz. Semua datang dari Allah, dan kalau ada banyak salah ya dari diri kami pribadi. Betul. Khair Ustaz. Apalagi Ustaz yang bisa kita ketahui nih dari Ustaz Taufik ini. Ustaz tadi dari namanya Ustaz Taufik. Asal. Kadang juga bingung ya kalau ditanya asalnya dari mana gitu kan. Ya saya bilang dari Indonesia gitu kan. Gitu. We love Indonesia kan. Masya Allah. Garuda di dadaku gitu kan. Nggak masalahnya. Orang tua kan asli Sulawesi dua-dua. Ya, ayah dari Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Kalau ibu Sulawesi Tengah gitu. Nah, namun saya lahir di Surabaya dan tinggal di Madura. Makanya dulu konsulat Madura. Dulu waktu di pondok. Iya. Dan berjalan waktu sekarang kita pindah ke Malang dan saya sekarang aktivitas di Jakarta. Jadi kayak saya bingung ditanya. Tapi kalau Madura itu gimana ceritanya kalau Madura? Madura kan awal saya lahir Surabaya. Nah, dan karena Surabaya itu kota besar, kita tuh ingin tinggal di yang lebih suasananya tuh tidak hiruk pikuk gitu kan. Tidak terlalu metropolitan lah. Metropolitan. Akhirnya hijrahlah ke Madura. Itu. Lalu setelah itu sekarang sudah menikah, Ustaz? Ini biar kita tahu nih, mungkin siapa tahu deh sahabat Mida ada yang mau angkat jadi mantu. Alhamdulillah dua anak maksudnya. Alhamdulillah. Ya, dari satu ibu. Alhamdulillah. Umurnya berapa tuh, Ustaz, kalau boleh tahu? Kalau anak pertama alhamdulillah 4 tahun, yang kedua 10 bulan. Masya Allah, masih kecil ya, masih. Alhamdulillah, barakallah, Ustaz. Pendidikan lah, boleh pendidikan, Ustaz. Pendidikan Ustaz gimana nih? Kami ya al-fakir, merantau kemana-mana untuk belajar. Masya Allah. Ya, pernah kami belajar dari para guru-guru kami yang kami sangat hormati, cintai, yang kami sangat muliakan, dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi Ustaz awal mondok itu yang di Gontor itu? Di Gontor itu. Gitu. Iya. Terus selesai dari situ mondok lagi, Ustaz. Mondok lagi. Iya, di Umar bin Khattab. Pernah juga di Mahat Al-Amanah. Masya Allah. Ya gitulah. Sekarang lalu jenjang S1-nya didapati di mana, Ustaz? Jenjang S1 kami dari Imam Muhammad bin Saud, tapi lebih dikenal dengan LIPIA kalau di Jakarta. Apa itu kepanjangan LIPIA itu, Ustaz? Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Masya Allah, sahabat Mida. Jadi beliau ini memang ilmu bahasanya nih udah di pondok, dari pondok ke pondok, kuliahnya juga di pendalaman ilmu bahasa. Masya Allah, barakallah, Ustaz. Masya Allah. Aktivitas, nah yang terakhir mungkin nih. Aktivitas Ustaz sekarang apa nih? Alhamdulillah, ya kami setelah kami belajar, kami berusaha untuk mencari ladang untuk perjuangan. Ya, salah satunya kami beraktivitas di
Masjid Asy-Syifa, dan kami juga praktisi pendidikan, mengajar ya, di sekolah kebanggaan kami ya. Tempat perjuangan yang luar biasa yang kami sangat cintai, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. Masya Allah. Di Rawangmangun. Oh, iya. Di RSPAD sebagai pengurus masjid di sana, Ustaz ya? Iya. Oke. Dan imam juga ya di sana ya? Alhamdulillah. Jangan tegang, Ustaz. Iya. Jangan tegang, aduh. Kayaknya udah mulai tegang ini, sahabat ini. Salah. Baru pertama kali masalahnya. Iya. Emang kadang kalau kita ngomong ngomong biasa mah kita biasanya luas ya. Tapi kalau di depan kamera aja gitu. Aduh, itu perlu latihan sih. Iya, insyaallah. Khair. Jadi gitu ya, beliau jadi aktif di kepengurusan masjid dan juga mengajar juga. Iya. Jadi beliau ini juga dulu sahabat karib saya waktu di Gontor, kita sama-sama belajar di sana, Zat ya. Makan, ngantri bareng, Masya Allah. Push up bareng gitu ya. Tapi sekarang udah indah sekali, Masya Allah, pondok kita tercinta, Sat ya. Semoga para asatid yang dulu pernah membersamai kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah mendahului, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi luar biasa pondok itu. Ini kan kita sudah lulus berapa tahun ini, Ustaz? 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. 11 tahun. Dari 2012 ya? Iya, dari 2012. Itu rindu dan hawa kami masih ada di pondok tuh masih kerasa gitu. Itu luar biasanya kita belajar di pondok itu, Ustaz. Betul-betul rumah yang tidak pernah bisa dilupakan sejarah perjalanan hidup. Moto-moto hidup kita juga kadang banyak yang kita ambil dari sebagaimana kita belajar dulu di pondok ya, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Bergerak dan menggerakkan ya, Ustaz ya. Iya. Banyak sekali moto-moto hidup kita yang kita ambil dari tempat di mana dulu kita belajar. Insya Allah. Barakallah, Ustaz Taufik. Dan sahabat Mida sekalian, tadi kita sudah kenalan ya sama Ustaz Taufik. Dan memang beliau ini salah satu sahabat saya yang aktif di bidang Tibun Nabawi. Walaupun masih sama-sama belajar ya, Ustaz ya. Tapi ya beliau ini expert juga di bidang sisi kesehatan, tapi dari sisi yang Tibun Nabawi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengajarkan kita dari sisi kesehatan ya, seperti itu, Ustaz ya. Untuk itu sengaja saya ajak teman saya yang saya banggakan ini, Ustaz Taufik Januardi ini hadir di segmen podcast Sahabat Mida untuk sama-sama kita bahas. Nah, ini judulnya udah ada nih, Ustaz nih. Jadi kita ingin tahu bahasa Arabnya penyembuhan itu kan dalam Al-Quran Shifa'un ya. Iya, Shifa'un. Kalau asal kata bahasa Arabnya apa tuh, Ustaz dia? Yashfi kan? Yashfi kan gitu, menyembuhkan lah ya, menyembuhkan. Nah, kita pengen tahu nih sahabat Mida sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan kata syifa itu seperti apa sih di dalam Al-Qur'an? Maka tema kita hari ini adalah makna asyifa di dalam Al-Qur'an, sekaligus nanti kita dengar nih bagaimana sih tips-tips syifa yang ada di dalam Al-Quran, tips yang bisa menyembuhkan kita dalam perspektif atau dalam sudut pandang Al-Quran yang insya Allah hari ini akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Taufik Januardi LLC. Baik, sahabat Mida sekalian, insya Allah hari ini kita akan mendengar pemaparan dari tema kita hari ini, yaitu makna asyifa dalam Al-Quran dan bagaimana tips-tips dalam Al-Quran tentang cara-cara penyembuhan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Taufik Muhammad Taufik Januardi LC ya. Ini berkah itu, Ustadz. Amin. Itu harus kita sebut karena itu jadi Masya Allah berkah. Kalau kita sih lebih sukanya dipanggil Kak Taufik aja. Oh gitu, Ustadz Taufik lah ya. Ustadz Taufik biar lebih karena kita kan masih fakir ilmu gitu. Kan man 'allamani harfan. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan itu doa bukan sebagai
label atau betul ini ya, karena enggak. Kita doa ya. Kita mentakrimkan, memuliakan orang-orang yang hadir sini saat karena antum sudah di tengah kesibukan antum masih mau hadir sini. Oke, langsung aja sahabat. Nih saya udah nggak sabar bagaimana sih cara Al-Qur'an itu menjadi bagian dari kesembuhan kita. Ini kan karena kita habis Covid juga mungkin dan lain-lain. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz topiknya dari Fadhil Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, itu kan sebenarnya makna syifa itu sering kita ucapkan tuh familiar sekarang Ustadz. Ini luar biasanya Islam tuh di masyarakat kita tuh semakin meningkat. Ya, kenapa? Kan dulu kita sering ngomong semoga lekas sehat ya gitu kan. Tapi sekarang berubah nih, syafakallah ya gitu. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran itu sudah mulai terbiasa terdengar di telinga masyarakat kita. Adapun tentang makna syifa itu sendiri, itu sih lebih simpelnya seperti yang sering kita inginkan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat wal afiat. Iya kan? Oh iya, betul. Biasanya orang ngomong tuh semoga kita semua dalam kondisi sehat. Apakah berhenti situ atau sehat wal afiat biasanya? Yang lengkapnya sih biasanya sehat walafiat gitu, Zat. Yang sering diucapkan banyak orang. Iya kan? Familiar juga nih, sehat walafiat. Nah, sebenarnya walafiat itulah adalah lafadz makna dari asyifa itu sendiri, Ustaz. Oh. Gitu. Jadi kalau kita buka kamus, salah satu contoh kamus muasyirah itu menjelaskan syifa itu bimakna artinya afiyah. Oh, asyifa artinya afiyah. Yang sering kita sebut-sebut itu ya. Semoga kita semua sehat walafiat. Nah, itu artinya syifa juga sebenarnya. Syifa juga. Tapi dalam bentuk pengertian. Baik. Sekarang jadi pertanyaan, teman-teman sering nggak menyadari apa itu arti dari afiyah? Ya kan? Nah, afiat adalah kesehatan yang prima, Ustaz. Oh, afiat itu adalah kesehatan yang prima. Gitu. Iya. Nah, dan atau itu untuk orang yang dari sisi positif gitu. Maksudnya positif, dia kondisinya memang sehat dan kita doakan semoga kesehatannya tuh memang betul-betul prima gitu. Semoga sehat walafiat. Berarti sehat yang benar-benar sehat gitu ya, bisa melakukan aktivitas gitu ya. Itu mana dari sisi yang positif gitu kan. Adapun mana dari sisi negatif, bukan maksudnya negatif ini kurang baik. Maksudnya orang kalau sedang tidak sehat itu kan berarti sedang nggak baik-baik saja dong. Nah, maka di lain sisi kalau kita lihat kamus bahasa Arab, selain syifa itu maknanya afiyah, dia juga bermakna abra'ahu min maradihi. Apa tuh, Ustaz? Semoga Allah angkat penyakit. Oh, iya. Semoga kita sehat atau yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini yang menjadi unik, Ustadz. Kalau kita sering dengar bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai asyifa. Betul. Menurut antum secara bahasa atau yang antum pahami syifa itu apa, Ustaz? Dari segi mudahnya saja arti bahasa Indonesianya. Syifa. Syifa itu sembuh. Benar, Ustaz. Ya, sembuh. Ya, penyembuh. Kalau penyembuh itu kan berarti dari sisi yang sedang sakit gitu saja. Tapi sebenarnya begitulah indahnya bahasa Arab, Ustaz. Satu kata tapi maknanya tuh luas gitu. Nggak bisa dipatok satu arti ya berarti ya. Syifa itu berarti maknanya hanya sakit habis itu sembuh. Nah, seperti itu. Adapun yang menjadi keunikan, banyak sekali lafadz syifa itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 4 kali ya. Ada 4 kali, tapi kita coba melihat dari 2 saja karena keterbatasan waktu ini. Betul. Dan insya Allah akan banyak kita bahas tentang beberapa detail yang mungkin kadang kita terluput dari betapa indahnya mukjizat Al-Quran ini. Berarti asyifa itu terucap di dalam Al-Quran atau
tercantum dalam Al-Quran itu sebanyak 4 kali dalam ayat yang berbeda. Ayat-ayat yang berbeda. Dan juga surat yang berbeda. Surat berbeda. Nah, ini unik ini sahabat. Iya. Dan hari ini kita akan bahas 2 dari Ustaz Taufik. Iya. Oke, berarti ada segmen selanjutnya nih. Mudah-mudahan insya Allah. Mangga Ustaz. Nah, sebagai contoh ada, kalau kita lihat di Al-Quran, teman-teman bisa buka Al-Qurannya ya. Salah satu contohnya di surat Yunus ayat 57 yang sering kita dengar ya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, mungkin Ustadz Rizky bisa bantu teman-teman semua untuk mengartikan surat Yunus ayat 57 ini. Oke, boleh saya bantu Ustadz ya. Sebisa saya, nanti kalau ada yang salah boleh ditambahkan. Siap. Wahai umat manusia gitu ya, An-Nas ya. Setelah telah datang kepadamu hikmah, mau'izoh gitu ya, dari Tuhanmu dan kesembuhan dari apa yang ada di dalam hatimu sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini penting penting ya teman-teman, kita lihat sini uniknya. Atau di ayat lain, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, ya, di surat Fussilat ayat 44 Ustaz. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi penyebutan hadis yang sering kita dengar, likul lidain dawaun. Ya kan, dari kalau segi kesehatan. Dari setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini menjadi perlu kita kaji lagi Ustaz. Betul. Kenapa di dalam hadis lafadznya bukan memakai syifa? Likul lidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Atau di dalam Al-Quran makanya syifa kenapa nggak pakai dawa gitu. Nah, ini beratnya nih materinya nih berarti. Nah, ini artinya gini, saya coba berusaha menebalkan atau menguatkan. Artinya di Al-Quran itu tercantum dengan diksi atau dengan teks, dengan ayat syifa. Tapi di dalam Al-Quran. Tapi di hadis itu memakai diksi dawa atau dawa gitu ya. Oke, nah apakah di hadis tidak ada bahasa syifa? Di hadis lebih banyak penggunaan dawa. Oke. Lalu apakah di Al-Quran ada diksi dawa? Itu hanya penggunaannya syifa. Tidak ada dawa berarti. Tidak ada dawa nih. Oh, berarti ada perbedaan ya dari diksi yang ada di Al-Quran, yaitu asyifa, di hadis dawa. Yang mana syifa itu artinya sama dawa juga sama. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, ini kita ingin tahu nih. Nah, dawa kan artinya obat, ya. Dawa obat. Nah, secara umum ketika orang itu sakit atau ingin berobat, nah pasti mereka berobat. Sebenarnya hadis ini menggambarkan dari segi level yang umum, ya, level umum yang level kebiasaan orang itu lakukan. Tetapi ketika nanti masuk Al-Quran itu posisinya lebih spesial lagi. Ya, hadis menjelaskan tentang keumuman apa yang biasa dilakukan oleh banyakkan manusia kalau sakit ya berobat gitu. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, ketika kita berobat, kita berikhtiar memohon kesembuhan kepada Allah. Misalkan dalam satu ruangan itu ada 2 orang yang sakit, terbaring, sakitnya sama. Ya, misalkan sakitnya tipes gitu kan. 2 orang dalam kamar tersebut. Biasa itu kelas berapa, Ustaz? Kalau satu kamar 2 orang itu? Saya bukan pegawai. Bukan rumah sakit ya. Iya. Tapi kalau seruangan 2 orang sih kayaknya cukup privat banget. Cukup bagus lah itu. Bagus ya levelnya. Kelasnya udah mungkin agak tinggi ya. Iya, kelas 2 atau kelas 1 gitu ya. Nah, itu dengan penyakit yang sama. Penyakitnya sama ya, teman-teman ya. Dokternya sama. Dokternya sama, obatnya sama. Dan apakah pertanyaannya, mereka waktu mereka sembuh apakah bersamaan juga? Nah, itu Ustaz. Kan beda-beda ya. Kadang
Mungkin kadar tipesnya dia atau kadar penyakit yang si A sama yang si B ini berbeda kali saat yang satu udah parah, yang satu kronis mungkin. Iya. Tapi secara umum gitu kan, sama-sama mendapatkan penanganan dari dokter yang sama gitu. Oke, dari dokter yang sama. Dokter kan pas ahlinya tahu porsi untuk apa yang digunakan setiap pasiennya. Setiap pasiennya. Nggak mungkin lah dikasih dosis yang sama misalnya. Tergantung observasinya ya, niatnya kan sama-sama agar bisa terobati. Betul. Tapi kan lafadznya hanya terobati teman-teman. Nah, artinya ketika dokternya sama, obatnya sama, sakitnya sama, tapi kesembuhannya berbeda-beda, menunjukkan bahwa kesembuhan itu bukan datang dari makhluk. Gitu. Kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu levelnya lebih tinggi, ya, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Oh iya, jadi kenapa di dalam Al-Quran itu pakainya syifa, karena yang inti dari semua penyakit itu yang menyembuhkan Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada banyak ya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, bahkan ketika manusia menganggap penyakit itu sudah sangat kritis, nggak ada lagi jalan keluarnya kecuali hanya sabarlah menjalani hidup dengan sakit itu. Karena semuanya angkat tangan gitu. Betul. Nah itu gimana tuh? Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu syifa. Yang mustahil saja, ya, yang mustahil itu tidak ada mustahil di dalam proses penyembuhan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sebutkan contohnya, Ustaz. Nah ini dia yang menarik ini. Ya? Kita akan bahas dengan Ustaz Taufik ini ya. Ya. Kalau ini kan surat Fusilat ayat 44, surat Yunus ayat 57, ini kan teori ya, Ustaz ya? Betul. Teori. Nah, kadang manusia itu kalau hanya teori, dengan teori saja di dalam Al-Quran kita kan harus sudah yakin beriman, Ustaz. Betul. Apalagi kalau nanti ada studi kasusnya, real, ya, bukti fakta yang itu udah terjadi. Maka mana lagi yang kita mau dustakan. Kita dustakan. Betul. Indahnya dan petunjuk ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka itu kenapa syifa digunakan dalam Al-Quran, karena Allah yang pertama yang menyembuhkan. Karena definisi syifa tadi adalah penyembuh ya. Penyembuh. Dan sebenar-benarnya penyembuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hanya dalam konteks penyembuhan. Yang benar-benar bisa menyembuhkan. Benar, Ustaz. Yaitu Allah sendiri ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis sifatnya hanya mungkin umum. Ya. Dan ini menjadi motivasi juga, Ustadz. Kenapa Al-Quran itu menggunakan lafaz syifa untuk saudara-saudara kita yang mungkin mereka didiagnosa penyakit berat, Ustadz. Kan biasa ada kanker stadium berapa, 3 atau 4 gitu kan, yang ini sudah kronis banget gitu, ataupun sakit jantung yang sudah ring semua di dalam tubuhnya itu kan. Nah, itu memberikan isyarat kenapa syifa, meskipun orang semua mengatakan itu kronis, orang semua mengatakan itu suatu hal yang sulit untuk disembuhkan atau bahkan mustahil, tetapi tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kenapa digunakan syifa dalam Al-Quran sebagai motivasi, Ustaz. Betul. Pertama, jadi di Al-Quran itu ada teorinya dan ada studi kasusnya ya. Studi kasusnya. Artinya ada bukti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini loh, kenapa ada syifa di dalam Al-Quran? Karena Allah sudah mencontohkan di ayat lain. Ayat lainnya ini kayaknya yang seru banget, kita pengen ketahui nih. Insya Allah kita akan lihat ya sebagai contohnya. Nah, contoh nih ya, yang sebagaimana kita perhatikan, ini tips penyembuhan dari Al-Quran. Ini poin pelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana tips penyembuhan dari Al-Quran. Ya, yang itu yang tadi kita bilang, tadi teori, sekarang betul-betul lapangannya. Studi kasusnya. Prakteknya ya, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan menurut Al-Quran tadi. Menurut Al-Quran, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah berdoa, Ustaz. Udah jelas. Yang pertama beriman pada Al-Quran. Ya pas, ya ini kan kita semua beriman nih kepada Al-Quran ya. Betul. Tadi saya mengucapkan doa karena kita sudah beriman nih, Ustaz. Tetapi menjadi perhatian nih, Ustaz. Betul.
Kalau ditanya, kita kan semua pasti beriman kepada Al-Quran. Oke. Nah, tapi apakah keimanan yang kita utarakan dalam lisan, hati itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diarahkan oleh Al-Quran, itu yang jadi pertanyaan Ustaz. Oke. Agar Al-Quran itu memang betul-betul berdampak dalam kesehatan kita, bagi kita yang sehat, ataupun Al-Quran itu memang betul-betul akan berdampak di saat ketika kita sakit atau bahkan kita sakit kronis. Jadi pertama poinnya agar kita mendapatkan kesembuhan dari Al-Quran itu, kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu bagian dari kesembuhan kita, ya Ustaz ya. Seperti yang mana disampaikan oleh ayat ini ya. Gimana tuh Ustaz? Alladzina atainahumul kitab, ini surat Al-Baqarah saja. Al-Baqarah. Ayat 121. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa buka. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Nah, ini yang menjadi perhatian teman-teman. Bahwa orang-orang alladzina atainahumul kitab yang diturunkan kepada mereka, ya, diberikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran sini, karena di situ ada alif lam ya. Alif lam di sini makrifah maksudnya. Hanya satu. Hanya kalau ada alnya itu berarti fokus pada Al-Quran. Ya, jadi itulah indahnya bahasa Arab gitu. Modal alif lam aja itu bisa berbeda artinya ya. Iya, sudah tahu. Oh, maksudnya tuh khusus satu. Enggak bercabang. Betul. Gitu. Ya, Al-Quran, ya. Terus yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Nah, merekalah mendapatkan label, merekalah orang-orang yang memang betul beriman kepada Al-Quran. Tapi ada syaratnya, Ustaz. Apa tuh? Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Yatslunahu. Bukan hanya sekedar, kan ayatnya nggak berhenti di yatslunahu ulaika yu'minuna bih. Artinya yatslunahu itu membacanya ya? Iya, yatslu ini tilawah. 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 Tapi kan nggak sampai di yatslunahu habis itu sudah ulaika yu'minuna bih. Kan nggak seperti itu bunyi ayatnya. Tapi ada terusannya, Ustaz. Haqqa tilawati. Nah, ini yang menjadi introspeksi diri kita, teman-teman semua, ya, khususnya kami sebagai yang berbicara, ya, karena tujuan memang harus memperbaiki diri. Betul. Ilmu itu. Jadi haqqa tilawati itu artinya? Haqqa tilawati membacanya dengan sungguh-sungguh. Jadi membaca Al-Quran dengan yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, jadi ini cabang banyak. Kalau dibilang, apakah kamu sudah membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Nah, bisa pertanyaannya, kalau misalkan dia masih tahap belajar, dia sungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya. Betul. Nah, di podcast yang sebelumnya kita sempat bahas tuh 5T. Taufik bukan? Saya Taufik ya. Yang pertama ta'allum, belajar. Jadi bagaimana kita menginteraksi dengan Al-Quran tuh di podcast kita sebelumnya. Yang kedua tilawah. Jadi kalau dibahas dengan tilawah ini, itu yang kedua tuh. Yang ketiga tahfidz. Menghafal. Yang keempat tadabbur. Yang kelima ta'lim. Mungkin ini bisa jadi teknis agar kita benar-benar memahami Al-Quran dengan konsep haqqa tilawati tadi. Teman-teman. Ya, bisa nanti dilihat kembali apa 5T yang telah dijelaskan oleh sahabat Mida. Wah, di podcast sebelumnya. Jangan lupa ya. Jangan lupa, insya Allah. Nah, itu lebih rinci ya, karena kalau nanti diulangi lagi sini, maghrib kita mau sholat tarawih nih. Ya, intinya di Quran itu dipahami, dibaca dengan konsisten, dengan pemahaman juga, dengan belajar kalau dia belum bisa gitu ya, Ustaz ya. Benar. Nah, makanya menjadi introspeksi diri kita, apakah ketika orang itu dalam aktivitas sehari-hari dia baca Al-Quran hanya sesempatnya saja, apakah itu yang disebut dengan haqqa tilawati, membaca dengan sungguh-sungguh, atau membaca Al-Quran ketika lagi susah ini, Ustaz? Kan ada orang lagi musibah akhirnya dia baca Al-Quran. Bagus sih, ya kan? Tapi perlu disadari, hendaklah ketika kita di waktu-waktu Allah berikan nikmat juga harus membaca Al-Quran agar dampak Al-Quran tuh berefek cepat gitu, Ustaz. Betul, Masya Allah. Khair.
Dan di sini kan hak tilawati juga yang tadi dijelaskan 5T itu bukan hanya sekedar kita membaca Ustaz ya. Betul. Kita pahami terjemahan tadaburnya, dihafal juga, ditadaburi juga, dan juga diajari juga kalau kita misalkan sudah punya keilmuan itu Ustaz ya. Iya. Nah, itu. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, jadi syarat pertama kita harus beriman, tapi iman yang benar-benar kita tunjukkan kepada Al-Quran. Al-Quran ya, berimannya itu maksudnya pada Al-Quran dengan pendekatan yang maksimal ya. Iya, benar. Oke, yang 5T tadi itu 5T, ya. Alhamdulillah. Ustaz boleh minum dulu saja. Oh iya boleh. Astagfirullahaladzim, saya lupa mempersilahkan ya. Ini santai aja karena kita juga podcast, jadi TikTok jangan tegang saat. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita minum dari salah satu sponsor kami nih Zat, namanya air minum dalam kemasan yang namanya Bariklana Zat. Jadi mana nih Zat? Bariklana. Ini dari daerah Ustaz ini, dari Madura ini. Wih. Dari pondok pesantrennya ada di Madura nih, Al Amin Zat. Al Amin Zat ya? Sumeneb. Masya Allah. Masya Allah. Saya baru tahu nih. baru tahu ya. Iya, luar biasa ya. Ini kita baca nama mewarnai Jakarta kalau Masya Allah. Iya, ini makanya kami juga dari namanya nih kenapa saya sangat tertarik karena kita ngucapin nama minuman, nama brandnya aja kita udah kayak berdoa. Iya sih benar. Minum apa? Bariklana. Berkahilah kami. Kami ya Allah. Dan bukan Barikli aja Saat. Bareng-bareng ya. Bariklana ini kan. Jadi kita ngucapin nama tuh doain semuanya. Nah, inspirasi Ustaz. Masya Allah itu yang kita bicara di depan tadi. Jadi santai aja kalau Ustaz mau minum boleh gitu ya. Yuk, mangga Ustaz. Ya, maka yang kedua nih Ustaz ya. Oke. Yang kedua enggak nih Ustaz? Iya dong. Yang kedua ini. Iya. Yang kedua ya pasti kita awali semua ikhtiar kita setelah kita beriman pada Allah dengan berdoa. Oke, betul. Nah, yang menjadi unik itulah doa yang akan kita jelaskan di sini teman-teman. Pasti dong. Antum berdoa nggak Ustaz? Saya berdoa. Berdoa. Selalu berdoa. Antum Insya Allah. teman-teman antum, saudara antum kan semua kita orang muslim kan pasti berdoa. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kita berusaha agar doa kita itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tips yang sangat jelas sekali bahwa Al-Quran itu bukan hanya teori. Al-Quran juga memberikan bukti real nyata dalam kehidupan manusia yang itu bisa menjadi pelajaran besar untuk kita praktekkan, Ustaz. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan poin berdoa karena ada penyakit yang mungkin tidak sembuh tapi bisa sembuh dengan doa tadi Ustaz ya. Iya, Ustaz. Nah, itu kita mau tahu tuh kisahnya ada di mana itu Ustaz itu. Nah, suatu penyakit yang tidak sembuh tapi bisa sembuh dengan berdoa tuh. Nah, teman-teman bisa buka Al-Qur'an ya di surat Al-Imran Ustaz. Oh, ini ya suratnya Ustaz ya. Iya. Ayat 38. Ya. Kenapa Ustaz? Ini mau dikasih saya juga. Saya habiskan dulu Ustaz. Iya. Ya. Di ayat 38 surat Al-Imran kita bisa lihat bahwa Allah SWT berfirman, dan ini adalah lafaz doa Ustaz. Yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, artinya apa tuh Ustaz? Artinya Rabbi, wahai Robku, Tuhan kami gitu ya, habli, berikanlah kepadaku. Oke. Ya, miladunka, ya, dari sisimu, dzurriyyatan. Dzurriyyatan nih anak, keturunan. Ya, karena Nabi Zakaria itu belum punya anak, Ustaz. Permasalahannya ya. Nah, apa kaitannya dengan kesehatan? Nanti di ayat selanjutnya kan berbunyi bahwa innaka sami'ud du'a. Nah, bahwa ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar doa. Oke. Nah, ini banyak sebenarnya kalau kita mau kaji dari ayat ini saja. Yang pertama, yang bisa kita ambil pelajarannya, lafadz awalnya Robbi Ustaz. Teman-teman kan sering juga
berdoa menggunakan lafaz Allahumma. Allahumma. Benar nggak Ustaz? Betul. Teman-teman pakai Allahumma kan? Iya, tapi di sini ada konteks Robbi ya. Robbi. Robbana Atina kan juga ada ya. Kenapa nggak pakai Allahumma aja Ustaz? Kenapa Al-Quran memilih konteks Robbi? Ini nggak ada kebetulan dalam Al-Quran Ustaz. Karena Al-Quran betul. Setiap lafadznya itu punya pesan besar Ustaz. Iya. Nah, dijelaskan para ulama bahwa kalau Allahumma itu konteksnya kita berdoa untuk kita diberi kebaikan istiqomah dalam ibadah Ustaz. Oke. Atau dalam perkara ukhrawi. Iya. Contoh ya Allahumma ba'id baini. Ya kan? Ya Allah, jauhkanlah diriku yang sebagaimana doa iftitah dari siksa api neraka. Ya kan? Itu kan konteksnya ibadah ukhrawi Ustaz misalkan. Atau dalam hal-hal kita minta istiqomah. Oh, jadi Allahumma itu konteksnya konteks yang bersifat akhirat ya, bukan non duniawi ya. Non duniawi. Oke, kayak tadi ya. Ketika lagi sholat dijauhkan dari api neraka. Dari api neraka. Diberikan istiqomah di dalam ketaatan. Oke. Itu kan ibadah. Akhirat ya, akhirat. Kenapa menggunakan lafaz Allahumma? Kita lihat Ustadz, Allahumma ini kan ada serapan kata dari al-ilah. Al-ilah itu kan Tuhan yang kita sembah. Betul. Makanya kenapa ulama lebih memberikan saran menggunakan lafaz Allahumma. Kalau kita meminta dalam hal sifat ibadah dan ukhrawi. Oke, gitu, ya. Kita baru tahu tuh sahabat, ternyata Allahumma itu lafaz yang dipakai dalam konteks dunia akhirat ya. Jadi doa-doanya tuh pasti selalu yang bersifat akhirat, jauhkan dari api neraka. Benar, gitu ya. Iya. Selamatan dunia akhirat gitu ya. Oke, kalau yang Robbi? Kalau Robbi itu sekarang kan kita sering ini belajar dulu di tarbiyah itu Ustaz. Robba ya rubbu. Artinya apa itu Ustaz? Yang mendidik. Pendidik. Oke. Yang mengatur. Ya kan? Yang mengayomi, mengisrof juga, mengisrof. Ya. Ini kan berkaitan tentang kehidupan kita di dunia, Ustaz. Betul. Nah, maka kalau kita memiliki hajat yang itu perkara untuk kebaikan kita dunia, Al-Quran itu lebih mengisyaratkan penggunaan lafaz doanya dengan Robbi. Jadi semua doa-doa yang bersifat Robbi di awal kalimat, di awal doanya itu pasti bersifat duniawi saja. Duniawi. Sebagai contoh lagi ya, tahu kisahnya Nabi Musa yang beliau alaihissalam memukul orang, tiba-tiba wafat, meninggal kan? Nah itu nggak sengaja Ustaz. Ya, dan dikejar-kejar kan? Melindungi dan sampai di kota Madian. Di situ kan Nabi Musa alaihissalam berdoa, yang itu diabadikan di surat Al-Qasas. Apa doanya? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Robbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan sangat pertolonganmu. Sesungguhnya aku orang yang sedang fakir. Nah, Iya. Itu juga dalam kondisi dia dalam kondisi fakir lalu meminta kepada Allah agar mungkin diberikan dihilangkan kefakirannya, dan fakir itu kan konteksnya duniawi ya. Iya, benar Ustaz. Dan itu kan kondisinya dikejar-kejar dan sampai suatu kota nggak bawa apa-apa Ustaz. Iya kan? Nah, dan dari situlah akan nanti ibaratkannya orang dikejar-kejar nggak bawa apa-apa, asbab doa Allah bukan hanya sekedar memberikan makanan. Allah nggak hanya sekedar memberikan dia, misalkan orang kalau safar nggak punya ongkos hanya diberikan ongkos misalkan. Sampai diberikan istri yang soleha Ustaz. Ya kan? Bahkan dari putri seorang nabi lagi. Nah, nanti kita bisa, ini luar biasa Ustaz kalau kita mau bahas tentang kisah Nabi Musa yang menikah, inspirasi cintanya para pemuda harusnya. Masya Allah, ini sangat
Ini buat sahabat Mida yang masih belum masih jomblo ya. Mencari cinta sejatinya ini. Ini boleh nih tipsnya nih. Masalahnya Ustadz, kalau zaman sekarang itu inspirasi cinta anak-anak muda sekarang itu dapat dari sinetron, Ustadz. Oh, harusnya dari Al-Qur'an, dari Ustadz. Al-Qur'an. Nah, makanya kan ketika inspirasi itu datang dari tempat yang salah, pasti akan salah hasilnya. Segmen lagi nanti sama Ustaz Taufik. Makanya ini kesedihan kami, Ustadz. Ada anak yang sampai rela bunuh diri gara-gara ditolak cinta. Gara-gara cinta yang entah itu dia sudah berpacaran gitu kan. Berpacaran akhirnya bunuh diri karena ada masalah entah kita nggak tahu gitu kan. Ataupun yang kemarin lagi viral kecelakaan yang sampai akhirnya meninggal gitu. Selebgram itu bukti kalau inspirasi diambil dari yang salah, pasti hasilnya akan salah dan ini akan berulang terus kepada siapapun, Ustadz. Jadi memang pongkol dari masalahnya itu yang harus inspirasinya itu ya. Nah, kita mengira orang-orang alim ulama, ahli Quran, ahli ibadah itu menganggap nggak romantis. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang sangat romantis yang betul-betul menceritakan tentang cinta yang sejati, Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Yang Nabi Musa tadi ya? Nabi Musa bahkan dari ayat pernikahan saja itu kita bisa ambil pelajarannya, Ustaz. Cuma kan ayatihi itu ya. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, coba lihat, Ustaz. Di ayat ini, ayat yang sering kita baca di surat Ar-Rum kan ya? Iya, betul. Nah, ada nggak lafaz cinta di situ? Mahabbah, kan cinta itu bahasa Arabnya mahabbah, Ustaz. Iya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Enggak ada, adanya litaskunu ilaiha summa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, enggak ada lafaz mawaddah, tetapi Al-Qur'an lebih memilih mawaddah, Ustaz. Oh, bukan mahabbah ya. Bukan mahabbah, tetapi Al-Qur'an lebih memilih mawaddah. Ini pelajaran cinta. Makanya orang pacaran itu sebenarnya positif, Ustaz. Oke. Positif. Setuju nggak teman-teman kalau pacaran itu positif? Positifnya 3, Ustaz. Iya. Positif haram, positif zina, positif hamil. Nah, itu pacaran positifnya, Ustaz. Ya ini kita nggak bahas saja. Kita kembali ke kesehatan. Tapi memang dari landasan Al-Quran itu bisa menghadirkan banyak sekali inspirasi, baik dari kesehatan kita, dari percintaan kita, apalagi anak-anak muda gitu kan. Betul sekali. Makanya memang kita ini sengaja saat di podcast ini mengangkat hal-hal yang terinspirasi dari Al-Quran yang kadang kita tuh nggak tahu. Iya. Jadi kita cenderung malah mengambilkan contoh-contoh dari yang selain dari Al-Quran. Padahal kan Quran sudah menyiapkan segala urusan buat kita kan. Iya, gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke kita kembali konteks ini, Zat. Kembali ke laptop nih. Kembali ke layar. Ke layar, siap. Membahas tentang studi kasus yang terjadi pada kekuatan doa. Ya, kekuatan doa yang ada dalam Al-Quran. Oke, iya. Tadi ya Robbi habli. Poin pertamanya, Ustaz. Ketika kita berdoa menginginkan perkara dunia, kita disarankan lebih menggunakan lafaz Robbi. Kalau perkara akhirat, ukhrawi atau ibadah, Allahumma. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita tuh harus berani nazar lah, Ustaz. Ya, kalau bahasa brutalnya tuh taruhan gitu. Membangun komitmen. Gitu, Ustaz. Jadi kalau beribadah tuh harus berkomitmen ya, Ustaz. Ya, seorang lapangan, Ustaz. Iya. Nah, ketika kita berdoa, kita harus ada komitmen, ya. Ini seperti doanya Nabi Zakaria alaihissalam, dzurriyyatan thayyibah. Apa artinya? Keturunan yang baik. Kalau laki-laki soleh, kalau wanita soleha. Oke, nah teman-teman sekalian, sekarang pertanyaannya, antum Ustaz, punya anak nih ya? Punya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa nih, Ustaz? 2. 2. Satu masih di perut.
Oh iya, alhamdulillah. Sebentar lagi, Juni insya Allah. Amin, insya Allah. Amin, kita doakan amin. Ustadz Rizky. Amin. Istri sehat, Amin, anak lahir dalam lancar sehat. Amin ya Rob. Apakah anak ketika lahir itu dia langsung soleh, langsung baik, langsung soleha? Tidak. Ada proses Ustadz ya? Ada proses. Siapa yang mengusahakan itu Ustadz? Yang pertama kali mengusahakan, berjuang, mendidik anak, apakah tetangga? Apakah guru? Apakah orang lain yang meskipun dia adalah soleh? Tapi kan pertama kali yang memegang anak untuk dari merawat dan mendidik orang tua Ustaz. Betul. Artinya ketika kita meminta kepada Allah, kita harus komitmenkan apa yang kita minta itu menjadi ladang amal kelak nanti ketika kita mendapatkannya. Gitu Ustaz. Kita berdoa yang jomblo nih ya, pingin istri yang solehah gitu. Istri tapi yang solehah. Maka kita juga sebagaimana sering kita dengar, kita akan dapatkan jodoh sesuai kita Ustaz. Nah, jadi misalkan kita berdoa tuh sama kayak rizqon hasanan. Jadi kita mendoakan agar rezeki yang kita doakan itu bisa kita dapatkan itu menjadi sebuah kebaikan gitu kan saya. Kayak zurriyatan thayyibatan itu kan keturunan yang baik. Artinya meminta keturunan yang nanti akan menghadirkan kebaikan untuk orang tua maupun untuk sekitarnya gitu Ustaz ya. Iya benar. Oke. Jadi ada timbal balik ke diri sendiri. Betul. Pengen istri yang soleha. Kita sudah soleh belum? Gitu. Kita berusaha. Meskipun konteksnya saya belum, tapi kan ada usaha untuk memperbaiki diri. Nah, itu betul. Menjadi komitmen yang harus dibangun ketika kita mau berdoa gitu ya. Kita misalkan nggak punya job nih, ingin diberikan rezeki berupa materi untuk nafkah gitu kan. Nah, kita harus komitmen dari nafkah ini akan digunakan dengan yang baik. Itu memperkuat doa kita diijabah oleh Allah. Betul. Masya Allah. Nah, ini kita dari tadi pengen tahu studi kasusnya nih. Oh iya. Studi kasusnya. Agar benar-benar doa itu menjadi sebuah senjata pamungkas yang dijelaskan dalam Al-Quran menjadi sebuah faktor penyembuh kita, Ustaz. Iya, memang sengaja, Ustaz. Biar pemirsa bertanya-tanya dulu itu semakin penasaran gitu. Ya. Aduh, Ustaz Taufik, Masya Tapi ini Allah. jangan dilupakan saat ayatnya belum selesai masalahnya. Innaka sami'ud doa. Nah, sebagaimana setiap doa kita harus awali dengan atau kita tutup atau harus ada kita sebutkan Asmaul Husna. Oh iya betul. Nah, dari poin ini dalam hal doa kita 3 poin. Pertama, lafadz yang sesuai Allahumma atau Rabbi. Kedua adalah komitmen kita setelah nanti akan diijabah oleh Allah doa kita. Yang ketiga, kita ucapkan dalam lafadz doa Asmaul Husna. Asmaul Husna. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Betul. Sebenarnya kalau doa ini harus segmen khusus juga, San. Iya, benar. Enggak masalahnya. Kita tahu Nabi Sulaiman itu kan bertanya siapa yang bisa mindahkan kerajaan. Istananya Singgasana Ratu Balkis. Betul. Itu kan asbab doa itu, Ustaz. Asbab doa, dan nanti kalau dibahas di sini tambah lama lagi, Ustaz. Jadi itu dasarnya doa, teman-teman. Betul. Ya. Dan tips dalam berdoa tadi sudah kita sebutkan. Lanjut studi kasus baru. Studi kasusnya ini yang kita tunggu-tunggu nih sahabat Mida ya. Oke. Nah, kita lihat di lanjutan ayatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa di ayat 39 berikutnya, teman-temannya. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Nah, itu teman-teman kalau kita lihat yang ini dulu, Ustaz, yang penyakit yang qala rabbi anna yakuni. Kalau itu kan berarti poinnya. Benar, Ustaz. Ini kan maksudnya konteks kejadian kasus yang ada dalam Al-Qur'an, orang itu sakit tapi tersembuhkan ya. Fokus ternyata, alhamdulillah. Saya coba ngalingkan beliau, tapi masya Allah ya. Nah, ini pemirsa dapat suri tauladan nih dari host kita ini. Sengaja kita alih-alihkan ini. Nah, ini kita lihat teman-teman. Dari tadi apa sih segi kesehatannya ya? Dari studi kasus tentang Al-Quran itu penyembuhan
bahkan dari hal yang mustahil. Di sini segi mustahilnya teman-teman. Jadi sudah level teratas gitu, Ustaz. Kalau misalkan sakit terus dia masih ada sembuhnya masih ada, itu Al-Quran tuh levelnya biasa, nggak disebutkan. Ini istimewanya Al-Quran. Karena kalau dari level mustahil aja itu bisa, apalagi level di bawahnya. Level itu yang penyakit-penyakit ringan ya. Iya, penyakit ringan atau bahkan misalkan kronis. Kalau kronis kan masih bisa sembuh, Ustaz. Kalau ini udah mustahil. Mustahil ya. Berarti kan mustahil yang kronis sama penyakit biasa. Penyakit biasa, Ustaz. Nah, itu indahnya Al-Quran kalau kita tadabburi, Ustaz. Ya. Nah, di sini kita lihat apa mustahilnya. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana aku bisa memiliki seorang anak? Wa kanat imraati akira. Sedangkan istriku itu mandul. Akira itu mandul ya, Ustaz. Akira itu mandul, Ustaz. Nah, dan wa qad balagtu minal kibari itiya. Dan sedangkan usiaku itu sudah menua. Nabi Zakaria ini Nabi ya Zakaria, kasusnya. Nah, ini kan kesehatan, Ustaz. Ya, maksudnya mandul. Itu kan sakit. Iya. Bener nggak, Ustaz? Iya. Apakah mandul itu orangnya sehat? Kan enggak. Nah, Al-Quran memberikan studi kasus real tentang penyakit, bahkan penyakit ini segi mustahilnya itu dari segala sisi. Ya, kalau misalkan alasannya Nabi Zakaria itu sudah tua tapi istrinya nggak mandul, kan bisa saja. Nah, ya kan, meskipun sulit misalkan. Betul. Tapi ini mustahil dari segala sisi. Ya, yang pertama istrinya mandul, ya, dan yang kedua Nabi Zakaria itu sudah tua atau sudah lemah lah. Artinya di zaman Rasulullah dulu sudah ada cara atau metode untuk menentukan kemandulan perempuan, berarti, Ustaz ya? Iya, ini luar biasa. Iya kan ya? Berarti Ustaz, dari dulu tuh sudah bisa dideteksi. Bahkan sebelum adanya Rasulullah itu udah bisa ketahuan, oh ini perempuan ini masih bisa memiliki keturunan atau tidak, kan gitu. Iya, Ustaz, benar. Tapi ya memang yang kita ketahui mandul itu memang sudah tidak bisa melahirkan. Ikhtiarnya sudah ya doa aja ya kan, sabar aja ya. Ya itu tadi Ustaz saya bilang. Udah jalani hidup dengan sabar aja. Iya, betul. Nah, mustahil. Bahkan kalau seluruh dokter ahli pun dikumpulkan saat ini melihat kondisi Nabi Zakaria dan istrinya, pasti sama jawabannya. Istrinya mandul, lalu Nabi Zakaria sudah berumur tua. Iya. Meskipun dalam dunia kedokteran kan pasien tetap harus dimotivasi. Tapi secara hati gitu kan, kalau di luar pasien itu mustahil untuk bisa punya anak. Nah, tapi apa bukti real nyatanya punya anak? Bahkan Allah sendiri yang mengatakan bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Bahkan Allah sendiri ngasih nama, Ustaz, ini spesialnya, Ustaz. Artinya pertama dari kondisi yang real tadi tidak memungkinkan punya keturunan, Allah izinkan punya anak. Mustahil punya anak, tapi Allah Maha Kuasa. Salah satunya dengan poin yang dua ini ya, dengan berdoanya Nabi Zakaria tadi ya. Iya. Dengan doa tadi Nabi Zakaria minta doa ya. Lalu Allah kabulkan walaupun dalam kondisi yang mustahil. Bisa dia jalani untuk mendapati keturunan ya. Iya, Ustaz. Tapi nggak cukup di situ, Ustaz. Isyarat Al-Quran memberikan kita petunjuk agar doa itu diijabah, agar kesulitan penyembuhan kita yang mustahil itu bisa berubah menjadi hal yang bisa. Berarti ada doa-doa yang perlu kita perhatikan itu ya di situ. Kalau di sini isyaratnya lebih kepada pengamalan yang lain. Oh, gitu. Coba kita perhatikan ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Oh, berarti poin yang ketiga itu saja. Iya. Yang berarti doanya itu sambil di waktu sholat gitu maksudnya? Ini, iya benar. Bahwa sholat itu kan doa ya. Iya. Tapi kan di sini ada penjelasan fil mihrab. Artinya memang betul-betul sholat, Ustaz. Oke. Nah, artinya
dalam hal ketika orang sudah berdoa, kita semua sudah berdoa agar diijabah oleh Allah dengan baik doa kita, ya, itu kita memperhatikan sholat kita, Ustaz. Berarti poin yang ketiga tadi sholat ya. Menjaga sholat. Oh menjaga iya, sholat. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustaz, saya sudah sholat kok, Ustaz, gitu. Saya sudah berdoa, sudah sholat, Ustaz. Bagaimana solusi saya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bertanya lagi, bagaimana kualitas sholat kita? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia radhiyallahu taala, bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nah, paling dicintai ini menunjukkan betapa luar biasanya sahabat itu untuk bersungguh-sungguh meraih cintanya Allah. Betul. Nah, ya kan? Bahkan kalau kita lihat, teman-teman, Abdullah bin Mas'ud itu kan sahabat muda itu, usia muda. Masih memuda ya. Masih muda. Artinya usia masih SMP lah. Itu sudah berpikirnya seperti itu loh. Itu kan gemilang sekali. Betul. Generasi emas di zaman Rasulullah itu kan yang pemudanya itu ya, Ustaz ya. Iya, harusnya pemuda Islam tuh itu pikirannya. Gimana saya itu bisa meraih cintanya Allah. Makanya yang ditanyakan bukan, ya Rasulullah, gimana nanti saya dapat pekerjaan. Ya Rasulullah, gimana saya dapat nanti istri soleha, istri yang cantik menawan gitu. Masya Allah. Bukan itu pikiran. Itu mah pasti nanti Allah ijabah, tetapi bagaimana pemuda muslim itu memiliki karakter itu berjuang benar meraih ridhonya Allah. Itu pelajaran bisa kita ambil di hadis ini. Masya Allah. Nah, yang berhubungan dengan tadi kita sebutkan poin ketiga itu sholat. Nah, Rasulullah SAW menjawab, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala waktiha. Bukan hanya lafadznya as-sholah doang saja. As-sholah ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Masya Allah. Nah itu, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti tadi kita sudah poin ketiga, Ustaz ya? Poin ketiga. Ya, poin ketiga. Ini geser boleh, Ustaz? Oh iya, Ustaz. Iya. Sholat teman-temannya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Anallaha yubashiruka biyahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas solihin. Kalau kita pahami dari ayat ini, efek dari sholat yang dilakukan oleh Nabi Zakaria di mihrab itu menghadirkan berita gembira ya, bahwasanya dia diberikan anak keturunan yang tadinya kondisinya itu sudah tidak mungkin ya, tidak mungkin memiliki keturunan, tapi Allah berikan keturunan dan Allah yang langsung memberikan namanya, ya kan, dan menjadi sebuah sayyid, wahasuron, dan nabi juga dari para orang-orang solihin di situ ya, Ustaz. Luar biasa itu, Ustaz. Dan kalau kita lihat ayatnya ini, Ustaz ya, sudah dikasih anak, tapi langsung Allah kasih tahu anak itu musaddiqom bi kalimatin minallah. Ya, anak yang meyakini beriman kepada firman-firman Allah. Wasaidan, menjadi pemimpin. Pemimpin, Ustaz. Betul. Nah, wahasuron, dan menjaga diri. Ini luar biasa, Ustaz. Betul. Banyak pemuda sekarang itu sama orang tua mereka menjaga diri, tapi jauh ketika merantau kuliah atau cari kerja. Wallahu a'lam itu, Ustaz. Nah, ini spesial dan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Nabi itu berarti keturunannya yang diberikan Allah dalam kondisi yang tidak mungkin langsung itu berkat doa ya, Ustaz ya. Doa dan amalan menjaga sholat dengan tadi. baik. Betul. Iya. Diberikannya bukan hanya anak, tapi diberikan yang terbaik. Oke, misalkan orang sakit stroke saja, kata ini susah untuk sembuh. Nah, terbaiknya dia bukan hanya bisa jalan, mungkin bisa lari atau jadi pelari, atlet lari gitu. Masya Allah. Ibaratnya kalau kita langsung istimewa lah ya, ibarat istimewa. Iya. Kita ibarat analogi yang lain gitu saja. Dari segi langsung sakit apa misalkan. Nah, dari orang yang misalkan kolesterol nih, diabetes nggak boleh makan apa-apa.
ya kan, sembuh, tapi kan tetap harus jaga makanan. Betul, ya kan? Betul. Tapi luar biasanya, ya apa-apa, dia makan berbagai macam, tapi tetap terkontrol. Betul. Nah, artinya Allah memberikan nilai plus atau memberikan banyak kepada kita itu nilai lebih, khususnya dalam konteks penyembuhan diri kita ya Ustaz ya. Iya, ketika kita lakukan secara tadi yang pertama apa? Mengimani apa yang di dalam Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar gitu Ustaz ya. Terus yang kedua tadi dengan berdoa. Banyak hal-hal yang mustahil itu menjadi terwujud karena doa tadi. Tiga tadi dengan cara sholat ya. Masya Allah, dengan kita menjaga sholat, dengan kita tepat pada waktu dan memperbaiki kualitas sholat kita, itu juga akan menjadi cara-cara penyembuh. Kenapa saat itu dan yang keempat tadi ada ya? Ada saat. Yang berikutnya adalah dawu mardokum bis sodako. Kita mengambil pelajaran dari hadis, ya kita belajar Al-Quran, belajar hadis juga. Betul. Nah, salah satu isyarat petunjuk hadis, ya pelajaran yang begitu indah dari manusia terbaik, suri tauladan kita, betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh untuk mengobati penyakit ini pakai dawu, Ustaz. Dawu, ya kan? Bukan dawu itu kan perintah ya. Iya, maksudnya obatilah. Iya, betul. Nah, jadi kalau hadis memang secara umum. Di Al-Quran itu lebih spesifik ya. Obatilah. Orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Betul. Artinya obatilah tuh artinya spesifik tidak spesifik tuh obatilah tuh bisa sembuh bisa tidak ya. Ya, itu lebih mempercepat proses. Lebih cepat booster lah ya. Booster agar Allah berkenan untuk ijabah doa-doa. Betul. Iya, Ustaz. Bis sodakoh dengan bersedekah. Dengan bersedekah, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, kita perbanyak amal kebaikan kita lah, Ustaz ya. Kan ada hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan kan ibadah puasa itu wa ana ajzi bihi kata. Betul. Aku yang balas gitu. Kan kalau kita memberikan buka puasa untuk orang puasa, kan katanya kita juga dapat puasanya, pahalanya juga tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dapat double lah ya. Dapat double. Nah, itu motivasi kita untuk khususnya banyak memberikan buka puasa untuk saudara-saudara kita. Bisa kita salurkan di masjid atau kita panggil. Tapi yang jadi unik, ada rincian lagi yang dijelaskan beberapa ulama. Bisa dikatakan kita memberi makan orang puasa sehingga kita mendapatkan pahala yang sama dengan syarat kita beri makan sampai dia kenyang. Maksudnya kan kalau misalkan hanya kurma gitu atau apa sudah berbuka, pembatal aja itu ya, yang membatal ya. Tapi kan ya belum sampai kenyang. Tapi ada ulama yang menyarankan dikatakan sampai pahala yang sempurna itu ketika kita benar-benar sampai dia bisa puas ibaratnya sudah tertunaikan lah ya, baik pembatalannya maupun makan utamanya ibarat gitu ya. Berikan makanan utama juga, Ustaz. Masyaallah, khair barakallahu fiik Ustaz Taufik. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak sekali Al-Qur'an ya. Kalau kita dengar pemaparan beliau tuh bisa kayaknya kita bakal ketemu di beberapa sesi pertemuan lagi nih. Sambil belajar sama-sama Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Taufik. Dan tadi ya 4 poin yang mungkin penting bagi kita. Bagaimana sih cara Al-Quran dan hadis juga mengisyaratkan kita agar bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit kita. Yang pertama tadi dengan membaca Al-Quran secara sungguh-sungguh. 5T. Ya. Segmen sebelumnya boleh ditonton. Sip. Marketing saat. Iya, alhamdulillah. Tapi kan marketing akhirat ini. Betul, marketing kebaikan kan nggak ada ruginya kan. Ditonton dapat jadi tahu. Kita harus ta'alum, tilawah, tahfiz, tadabbur dan ta'lim. Dan yang kedua tadi ada berdoa ya. Berdoa. Dan sudah kita sebutkan rincian doanya Nabi Zakaria, karakternya seperti apa. Oke, Allahumma dan Robbi tadi ya. Ustaz, ya. Oke, terus yang ketiga tadi ada menjaga sholat. Dan ini satu lagi, Ustaz. Komitmen.
Asmaul Husna. Betul. Ya. Jadi doanya tuh penuh dengan komitmen kebaikan ya, kebaikan. Kalau nanti diberi nikmat. Iya, jadi yang dia doakan tuh untuk kebaikan diri dia dan untuk kebaikan yang lain gitu. Benar. Dan Asmaul Husna, Ustaz. Dengan membawa nama Asmaul Husna ya. Samia. Oke. Cuman ya tadi intinya dengan membawa Asmaul Husna tadi ya, ya. Yang ketiga tadi ada menjaga kualitas sholat kita. Menjaga kualitas sholat. Betul. Dan yang terakhir tadi mungkin bisa di booster ya dengan bersedekah agar penyakit-penyakit yang kita dapatkan bisa lebih segera sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang kita pelajari ini Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya juga. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Doa-doa kita diijabah, diberikan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mida sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sangat bermanfaat. Bahkan dari perkenalan nama aja udah itu menghadirkan ilmu buat kita, buat dari Ustaz Taufik Januardi, dan kita ucapkan terima kasih. Dan kita sudah berada di ujung nih Ustaz. Di ujung segmen kita hari ini. Mungkin boleh closing statement dari Ustaz Taufik Januardi dari tema yang sudah kita bahas hari ini. Monggo Ustaz. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar ya. Maka dari kita lihat, perhatikan tadi kan unsur-unsur penyembuhannya lebih banyak kepada ruhaniyah kan saja. Betul. Tentang teknis pengamalannya. Kenapa nggak dibahas tentang teknis jasmaniyahnya juga dari proses penyembuhan? Ilmu kedokterannya ya. Okay. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi perhatian itu sudah otomatis teman-teman. Ketika orang sakit pasti mereka, pikiran pertama mereka dan yang mereka lakukan ikhtiarnya berobat ke dokter. Makanya kenapa kan rumah sakit rame. Betul. Rumah sakit rame. Tapi yang di sisi lain, rumah sakit rame, masjid menjadi sepi. Rumah sakit rame, masjid menjadi sepi. Ini kan kontras sekali. Seakan-akan kita tuh menyombongkan logika kita, teman-teman. Kita sudah hanya cukup dengan seperti kita berobat dan kita yakin ketika kita sembuh, alhamdulillah sudah menyembuhkan saya. Nah, padahal yang menyembuhkan kita adalah semuanya, apapun penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena tadi asyifa ya, Allah itu yang penyembuh. Ya. Dan itu sudah paten ya, pasti sembuh ya. Paten sembuh. Maka kita harapkan ketika rumah sakit rame, masjid juga harusnya juga rame. Ya, dan semoga sahabat semua diberikan kesehatan walafiat. Amin, amin, ya, amin ya Rabb. Diterima oleh Allah SWT dan dimudahkan untuk selalu meningkatkan keimanan ketakwaan pada Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Taufik sudah berorasi. Masya Allah, jazakallahu khairan atas semua ilmu yang sudah antum share di sini. Sama-sama, ya. Dan kita semua sahabat Mida pasti akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru nih, yang kita kadang tidak ketahui itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya itu yang kita spiritkan dari podcast ini. Ayo kita kulik, kita perdalam unsur-unsur kehidupan kita tuh yang ada di dalam Al-Quran, yang kadang kita berpaling dari situ, kadang kita belum pahami ya, kita maklumi karena ketidaktahuan kita ya mungkin. Maka itu kita hadir untuk mengedukasi bersama para sahabat-sahabat dai kami dan Ustaz Taufik, Ustaz kita juga, semoga diberikan keberkahan atas ilmu yang Ustaz bagi di hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita sudah cukup berbincang hari ini lama, sekaligus reuni. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Berarti besok nih. Terima kasih banyak Ustaz Taufik sekali lagi atas waktunya di tengah kesibukannya sudah hadir di podcast Sahabat Mida ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Mida yang sudah terus mensupport channel Mida kami dengan men-subscribe ya, dan juga terus ajak saudara kita share, kita infokan informasi atau ilmu-ilmu baik ini pada sejejaring kita ya, agar bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas. Dan jangan lupa realnya tadi, Ustaz, teman-teman bisa komen ya. Mau bertanya atau nambahin ya, komen tentang apa yang mungkin bisa berbagi pengalaman. Boleh. Kan ada orang doa terus diijabah. Bisa tuh share komennya ya.
biar jadi pengetahuan juga buat yang lain kita, ya. Gitu. Yang mungkin terlewat dari bahasan kita ya. Iya benar. Iya. Baik, sahabat Mida, maka itu jangan lupa support terus biar terus ada ya, biar ada di list YouTube kita ketika lagi buka YouTube ya. Dengan cara men-subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share seluas-luasnya agar bermanfaat buat orang lebih banyak seperti itu. Saya Rizky Haidsul Haq selaku ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Muhammad Taufik Januardi mengucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan kita pamit kepada teman-teman semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.